Winter telah tiba. Wah. Tak terasa 5 bulan ini perjalanan semua liga. Ya. Betul. Ini memasuki babak jendela transfer baru. Betul. Tim-tim pasti akan ada yang tambal, beli Wajib. pemain. Ya. Tapi sebelum masuk sana, coba kita rekap 3 pembelian terbaik Premier League sampai sekarang. Ini di ranking apa nggak usah? Nggak usah kali ya? Nggak usah, umum Yang aja. penting 3 aja. Tiga. Tiga Iya. terbaik. Oke. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe karena masih banyak nih yang belum subscribe. Kita tunggu. 80% belum subscribe. Banyak ternyata. Ayo dong. Ini suka Ayo. manggil Bang Oleh, ini dong, itu dong. Kalau lu subscribe, gue ladenin semuanya. Siap. Fans Tuh. Liverpool Lihat wajib tuh. subscribe. Fans Gitu. Liverpool Lihat kalau tuh. sayang sama gua subscribe. Oke. Betul. Masa nonton doang, subscribe kagak. Ya, kayak fans MU loh. Langsung aja tunjukin kamera 3 pembelian summer terbaik Premier League saat ini. Tam. Oh, ada pergantian. Ya. Enak banget. Oke. Yuk, 1, 2. Yuk. Hop. Itu dia. Oh. Madison Szoboszlai Rice. Lu apa? Enggak, nomor 1 Szoboszlai ya. Nomor 1 Szoboszlai. Oke. Nggak. Madison, Ward-Prowse, Palmer. Kita Apaan sebentar, Szoboszlai? ini jarang-jarang nih. Posisi kita sama semua. Tanpa ada Iya, nyontek iya, ya. iya. Tapi orang terakhir aja yang beda. Jadi kalau Gua- yang gue lihat beda itu Rice ada di gua, ada di Gundo, Betul. nggak ada di lu. Ya. Nggak ada di lu. Apa? Declan Rice. Iya. Ini? Oh ada, Oh, nggak ada Derek di ya? lu. Nggak ada di lu. Lo aneh. Lo aneh. Kenapa nggak ada Declan Rice? Itu pembelian terbaik. Itu terbaik. Gue nggak mau. Nomor 1 all time summer, bahkan melebihi Jude Bellingham. Declan Itu Rice. berlebihan, Wah, itu berlebihan. Waduh. Anda berlebihan. Ya. Apa Bellingham? Declan Rice Anda lebih. berlebihan. Harganya nggak masuk akal. Nggak apa-apa, udah. Makanya Nggak dari masuk akal. pencetak golnya Bellingham gila Ah, loh. udahlah, itu juga banyak betulan. Udah. Kenapa nggak ada Rice di situ? Kenapa? Kalau dari gue nggak ngelihat secara keseluruhan permainan Arsenal, dan juga kalau emang gue pernah ngelihat ya pas Arsenal main lah itu cuma sekali 2 kali, itu Declan Rice emang pembeda banget. Tapi di sini gue kenapa nggak naro Declan Rice, karena gue ngeliat ini ada 2 yang penting sebenarnya di satu tim, yaitu James Ward-Prowse sama Maddison. Kenapa? Karena sama Maddison itu lihat sekarang Spurs tanpa ada Maddison permainannya itu agak menurun, nggak kayak di awal-awal musim. Saya tidak setuju. Tidak Lanjut. setuju. Kemarin Lo Celso aja bagus loh. Lo Celso Sekelas Lo Celso aja. Lo Celso emang bagus. Bukan, sebenarnya. maksudnya. Tapi kalau ada Maddison dia tuh timnya tuh lebih kreatif Ya, lagi. benar. Ya, Lebih itu dominan. ya. Lebih banyak apa suplai bola ke Son. Dan Kalau nggak ada Son baru menurun. ya. Dan juga kenapa gue James Ward-Prowse, karena dia ini tuh underrated banget nih pemain. Bener-bener underrated. Iya. Dengan harga yang murah didatengin dari Southampton kemana namanya West West Ham. Dia langsung kayak ngerubah permainan lini tengahnya si James Ward-Prowse sama Edson Alvarez. Itu Ya. permainan emang Edson juga bagus tuh. Iya, Edson Ya, Alvarez. sebagus-bagusnya dibantai 5-1 ya sama Liverpool. Oke, lanjut. Ada. Masih aja Liverpool. Ini kan Iya. ini secara keseluruhan Oh, menurut iya. gua. Oh, Di iya, Premier- di Premier League. Oke, Nah, itu oke. JWP menurut gua itu underrated banget pemain. Dan Gimana? satu lagi apa nggak usah nih? Palmer kan banyak nih. Gua Palmer. Palmer. Yaudah. Oh nggak ada Iya, Palmer, nggak hanya ada. kita Palmer. Nanti kita Iya. tanya. Tadi Menurut gua tadi menulis Palmer di ketiga, tapi gua Kenapa? coret nggak jadi. Kenapa? Nanti Nggak aja. mau bikin nanti gua aja. panas aja. Enggak. Udahlah. Enggak, kasih. gua feeling kayaknya nih pilihan gua banyak sama aja. Kalau gua tulis Palmer, gua mau sama semua. Iya. gitu. Palmer itu bagus, tapi menurut gua kayaknya ya, mohon maaf nih Bang Oleh, one season wonder menurut gua. Enggak. Tapi Nggak kalau mungkin. misalkan dia lebih bagus, gua akuin dia bagus. Kalau dia penalty taker menurut gua agak susah sih buat one season wonder. Iya. Itu Mental ngangkat ya, Enggak, emang ini anak karakternya agak unik, Palmer. Jadi ternyata di luar perangainya, fisiknya yang ceking, Ya. tinggi, mukanya juga sorry ya, Ngeselin. kayak anak culun. Iya, iya, kayak ngeselin. Gigi ompong gak sih itu? Hah? Giginya kayak ompong gitu. Iya. Oh, dia nggak nulis Palmer karena dia keluar dari City. Iya. Nah, gua- Sakit Kalau hati. kalau transfer keluar terbaik ya mungkin gue pilih tuh. Oh. Gitu loh. Ya Nah. betul. Bukannya masuk gitu loh. Apa namanya tadi baik lagi, jadi di luar perangainya tapi secara karakter nih orang kayak Hulk sebenarnya. Jadi beda sama fisiknya dia gitu. Kemarin pas penalti-penaltian sama Newcastle, dia bener-bener nyamperin fans Newcastle diginiin lagi sama dia. Iya. Ya, Maksudnya, mental sih. Emang nih anak punya. Terus yang waktu
City lagi diskusi dia ikut-ikutan. Itu so asik. Enggak, itu so asik. Oke, Sotoy, apapun itu so asik. apapun itu artinya dia punya flag, dia punya ada kelebihan di mental gitu. Pas Itu MU dibuat meme itu. Dibuat Iya, meme. iya, Waktu Palmer datang seakan-akan kayak MU. Nah, Iya. waktu Liverpool kan lagi ngerembuk tuh Haaland, Foden Iya. itu Eh. Liverpool City. Jadi ditarik sama Haaland, lu nggak usah ikut ketinggian atas lu. Tapi kalau gua akuin Palmer ini emang dia juga punya daya semangat tinggi banget pas lawan Iya. MU buktinya anjir di sendirian itu Iya. ngegocak Iya. berapa pemain langsung. Bentar, daya semangat sama hopeless itu beda tipis kadang. Nih gue lurusin ya, supaya lo jangan tersesat ikut Gundo. Nih gue lurusin. Iya dong, dia kalau teman-teman gua- gua enggak ada nih gua- bantu nih. Udah lah gua sendiri aja lah. Gua gitu kalau gua Enggak. lewat MU ya. Nggak, gini. Itu pertama, jadi mental. Yang kedua adalah versatility-nya dia. Ya, Dia mampu betul. main di banyak Kiri kanan posisi. juga. Ya. Terus yang ketiga, dia dibeli license untuk free roam. Ya. Karena Ya. kemampuan dia untuk playmaking gitu. Ya. Dia punya kemampuan jadi playmaker, dia bisa turun ke bawah, bawa bola ke depan, geser ke kanan, geser ke kiri. Setuju gua kalau itu setuju. Nah, artinya tim ngasih dia license karena dia punya kemampuan lebih. Betul. Nah, yang terakhir dari gua mengenai Palmer yang lucu adalah Palmer itu sebenarnya pembelian yang tidak Sangka-sangka ya. direncanakan sama Nggak Chelsea diharapkan, sebenarnya. Iya, benar. Sebenarnya Palmer tuh pilihan terakhir. Pertama kita mengambil Olize Palace tuh. Nggak jadi di detik akhir kan. Detik akhir nggak Ya. jadi gara-gara Nggak ada kasus dilepas. lah. Oke. Terus yang kedua Smith Rowe. Smith Rowe nggak dikasih Rowe. sama Arsenal. Iya. Buat apa juga Nah, Smith Rowe. akhirnya Nggak bagus itu lah. Ada satu orang di manajemen di scoutingnya Chelsea namanya Joe Shield. Lo kalau fan City tahu Joe Saya Shield. tahu. Joe Shield nih dulu scoutingnya City. Iya. Nah Joe Shield ini yang beli Palmer, Lavia di City dulu. Oh ya. Nah, Jangan dia yang sebut-sebut meyakinkan, Lavia deh. dia yang meyakinkan, kasihan. dia yang meyakinkan board Chelsea kalau lo harus ambil Palmer. Karena Gitu. dia tahu waktu di City bagaimana Palmer Iya. akan dan dia melihat bahwa di 2023 ini Palmer nggak akan dapat kesempatan juga. Iya. Ya, Ada Menurut Foden, pandangan dia. ada Tapi Foden, tapi ada enggak, Foden. tapi Iya juga. statementnya Pep nggak gitu. Statementnya Pep kan, gue padahal udah janjiin kan Mahrez cabut. Ya. Gue udah janjiin Palmer Ya, sebenarnya. gua- Bakal dimainin untuk Iya. lama dia. Tapi apa itu tebus klausul ya setahu gue juga ya. Mau ngomong apa? Iya, tahu Iya gua. dong kalau misalnya Oh dia iya, berani bener, tebus bener. ya nggak salah. Release Cuma kan clause setahu gue Pep walaupun dia ngomong kayak gitu tapi satu sisi harus diingat juga dia nggak akan nahan pemain. Iya. Pep tuh orangnya Riyad kayak Mahrez gitu. Gundogan dalam satu jendela transfer dilepas kok sama dia. Tapi Dan pertanyaan jawabannya sama Riyad Mahrez, dia bilang gue nih pengen lo di sini stay sama Gundogan. Dua-dua dibilang, tapi mereka yang mau pergi. Berarti kita setuju dong Palmer salah satu transfer Iya. terbaik. ya, Gue setuju tapi tapi nggak gue tulis. Enggak, pertanyaan gue sama Bang Ole nih. Waktu Chelsea datengin Palmer, lu percaya nggak sih sama ini pemain? Apa maksudnya kayak biasa aja? Percaya gitu? karena gue berapa kali dia ngebobol Chelsea pernah kalau nggak salah Bagus juga main sih. dan dia main di Premier League tuh kalau nggak salah semusim tuh bisa 7-8 match main. Iya. Oh, Iya iya? kan? Di Super Cup golin. Iya, betul. Di Community Shield golin. Bukan pemain yang jarang dilihat sebenarnya Iya. gitu. Oke. Gitu. Oke, lanjut. Dari gua dulu nih. Ini. Ada kenapa Soboslai? Oke. Nih pilihan Aduh, gua capek ya. banget, Sobos. Nih. Liverpool lagi. Yang Liverpool pertama gua lagi. tulis Soboslai, sorry. Soboslai, gua akuin memang beberapa pertandingan terakhir ini agak kurang banget ya menurun. keseluruhan. Udah gua sempat jelasin ya, karena permasalahannya adalah dia baru putus, belum bisa move on. Capek. Oh gitu. Beneran? Beneran, Lagi- dia baru lagi- putus dari pacarnya. Berarti Dia mental udah tempe. Muka Dengerin doang dulu. ganteng. dengerin dulu. Muka doang ganteng. Hatinya Udah jelek. 4 tahun, 4 Hatinya tahun, Iya. 4 tahun pacaran. Tadinya mau langsung dinikahin tapi nggak jadi, gagal. Oh. Itu biasalah, namanya Ditikung manusiawi. teman gak tapi? Ya, kayak gue dong. Pengalaman gue dong itu mah. Emang Nah. gagal nikah agak berat sih. Berat ya. Berat banget. Berat. Nah, Soboslai nih, gue bilang Soboslai. Tapi gue ngeliat kemarin waktu lawan West Ham, dia mulai kayak kembali ke performanya. Gue bilang Ntar juga turun. Ya, kalau Soboslai ini kalau dia nggak kembali performa juga dicadangin mak. Nggak. Soboslai ini gue yakin dia bakal kembali ke top perform dan akan Kapan? menjadi terbaik. Kapan itu top performanya? Top perform dari Pernah? awal datang. Nih, gue dari awal tambahin ya, datang. gue tambahin. Menurut gue bukan ke top perform. Soboslai itu harus masuk ke kerangka midfield yang solid. Kalau nanti musim depan atau winter ini Liverpool midfieldnya udah bener-bener lengkap, baru kelihatan Soboslai. Nah, Sekarang beban dia terlalu McAllister. banyak. Gue sering ngeliat dia track back ke belakang, tanggung jawab sama ini defense. dia. Karena apa? Karena McAllister nggak bisa ngejaga lini nomor 6 sendirian. Nah, karena apa? Gitu. Kesalahannya adalah Liverpool Atau tidak solusi punya dari MF. gua, TAA beli bek kanan yang bagus, Hmm, TAA udah taruh mainin di 6. tengah. Ya DMS siapa nggak bisa gitu lah. Bisa. Kan Kalau bisa lu double ngelihat pivot. cara permainannya Klopp, itu nanti pas Trent Alexander-Arnold masukin tengah, berarti tengahnya itu ada 4.
Iya. Nah, nanti backnya itu 3. Opsinya lebih banyak, bisa Paham, lebih, tapi bisa lebih kalau lu variasi double lagi. pivot, biasanya satu itu dia mencangkup area luas, Mm-mm. dia bisa defense bagus, Mm-mm. itu baru double pivot akan Nah, cocok. itu sama. Nanti kalau Casemiro Liverpool sama bisa Amrabat datengin gitu kan. Nah, itu Andre. kan pertanyaan gua kan, kalau misalnya TAA-nya digeser sekarang, Liverpool nggak punya DM yang DMF yang mumpuni, murni. sama aja bohong. Kan Iya. maksud Paling gua- Endo. Iya, makanya sama aja Endo aja- bohong. Enggak, Endo aja maksud mainnya gua nanti belak-belakan Sebenarnya gini Gua sih, kayak bicaranya Liverpool yang Januari. sekarang sama 2019 itu ada perbedaan yang menurut gue lumayan signifikan. Ya, Di semuanya 2019 dirubah itu sama Klopp. enggak. Sekarang banyak pemain masuk bagus juga banyak. Ya. Cuma ada satu karakter pemain yang nggak ada di Liverpool sekarang. Liverpool nggak punya fighter. Iya. Nah, Dulu ada Sebenarnya Wijnaldum, Szoboszlai fighter ada tapi kemana? Hendo. Szoboszlai Szoboszlai bisa, tapi Iya. kan gue bilang butuh. dia lebih bagus attacking. Ya. Iya. Karena dia juga punya visi, dia punya kemampuan Betul. nge-shoot bagus, passing bagus. Tendangan jarak jauhnya itu kayak Cristiano Ronaldo sama Oh, Cristiano berlebihan. aduh, Berlebihan. Anda. Itu pemain yang gocek nggak bisa tuh, gocek kanan Ya kiri, elah, satu lepas. pertandingan dinilai. Jadi tadi Pas Makanya pokoknya alasan. kalau mau bicara dia main double pivot, selama satu pivotnya ini bener-bener oke, nggak masalah TA masuk. Malah menurut gua akan jadi tricky kalau lu di duet sama McAllister gimana? Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. nggak bisa jiwa naluri itu nggak bisa lu ubah. Enggak sebenarnya Nggak ada gini fighter loh, kan? kalau Nggak ada. Nggak ada fighter Nggak kan? ada. Kalau McAllister Liverpool juga main agak dapat- ke depan. Iya, maksud gue gini, kenapa sekarang dimasukinnya di DMF? Kita nggak ada DMF kecuali Endo. Endo nggak bisa setiap saat dimainin. menurut Yang gua. pure cuma Endo. Heeh. Yang Nah, murni. maksud gua nanti Januari ini Liverpool bakal datengin DMF kayak Andre atau Casemiro mau Palinha. dijual tuh. Mau gak? Ya, Palinha tuh bagus banget. Yang nggak Palinha. ngambil sayang banget ya. Iya. Nah, itu maksud gua ketika sudah dapat DMF, McAllister sama Szoboszlai akan bermain lebih Nah, bagus. Iya, itu menurut makanya, gua. betul. Makanya gue nimpalin dulu lagi. Szoboszlai bukan nunggu kebalik performa. Iya. Szoboszlai butuh kerangka Iya. midfield yang solid. Yes. Justru Yes. menurut gua Szoboszlai belum, kalau lu bilang top perform berarti dia pernah di atas. Ya itu kapan Belum, pertanyaannya? belum. Jadi Kapan memang pertanyaannya? gini, Ya, potensinya akan Potensinya terbuka ada dengan banget. maksimal Iya, iya. ketika mendapatkan DM tepat. Oke. Oke. Ini belum Oke. Madison oke tadi udah dibahas Oke, ya. oke. Rice sudah. Declan Rice sudah. Lah, dah. kita belum bahas Declan Rice emang tadi. ya? Belum. Enggak, maksud gua ini dari meja ini kalau perlu kita tulis di meja Rice. Iya. Gak Ya, ada pembelian setepat Rice. Declan Rice loh. Gini loh. Gila itu Arsenal main. tahun lalu itu seperti kue yang kurang cherry. Ngerti gak sih? Kenapa? Jadi kayak ada satu puzzle yang missing, ngerti gak Iya. sih? Dan Declan Rice itu puzzle yang missing. Partey? Partey kurang. Sering Nah, cedera. ini gua mau coba tambahin ya, Coba. Partey sama Declan Rice itu menurut gua yang gua kaget ya. Ternyata Declan Rice itu punya naluri gol yang lebih Iya. ada. Daripada Partey. Gue selalu menilai DMF yang perfect ketika dia punya added value bisa cetak gol. Dia ada value itu dan dia Iya. bisa jadi nomor 8. Lah iya. Dia bisa make Nah play, itu. giring bola ke kiri, geser-geser, Rodri itu ikutan bisa. di half space. Ternyata Declan Rice juga bisa cetak gol dari jarak jauh, insting cari posisi buat Bahkan lawan Luton itu penyelamat tuh. Iya. Declan Iya. Rice tuh 2 kali kurangnya. lawan MU penyelamat. Iya lagi. Iya. Iya bener. 2 kali Tapi dia. gue gak tahu aja Oh, dari 2 kali? Enggak, maksudnya jadi penyelamat. 3 kali malah ya? 3 kali malah. Oh iya oke. Maksudnya gini, kayak kenapa Bellingham itu menjadi suatu hal yang ikonik? Penyelamat. Karena banyak pivotal momen ya, banyak momentum-momentum besar. Iya. Dan Rice juga udah begitu. Iya. Gitu. Tahun depan Rice jadi kapten, gue setuju di Arsenal. Bukan Ya. setuju, maksudnya Iya. gue ngerasa pantas. Vice captain lah. Oh, Karena vice Iya, captain lah. pantas gitu loh, Kaptennya pantas siapa? gitu loh. Odegaard. Odegaard, Enggak, maksud gua- gila, Odegaard. Sepantas itu, Ya. gitu loh. Dan juga ke timnas juga ya. Kalau nanti Harry Kane Pensiun ya mungkin tuh juga kayaknya Rice bakal. Iya. jadi kapten. Jadi ya kalau misalnya dia di Arsenal bisa kapten, di Inggris jadi kapten, ya orang komplit banget gitu loh. Dan Gua- ada jiwa leadershipnya gitu. Dia bagaimana transisi football dia, bagaimana dia cepat move dari serangan ke belakang itu tuh nggak semua Iya. pemain bisa. Dia bisa lari ngikutin. Lo tau nggak kenapa belakangan gue jarang mau ngakuin Rice? Kenapa? Sebenarnya gue nggak objektif, gue tuh sebenarnya subjektif karena dari dulu mimpi gue dia balik ke Chelsea. Oh iya akademi. Oh iya. Iya, Betul. iya, iya. Dia kalau liburan liburannya sama anak Chelsea. Dia tuh bener-bener sebenarnya Chelsea pakai baju West Ham sebenarnya gitu. Iya. Yang gua pikir gitu, ngerti gak sih? Ah pikirnya dari WSM bisa. Iya, kali iya, ini, kan- ya. kan Iya udah- nggak? Ini dan berapa kali udah berapa kali lah Rice pernah ngomong ya klub dia itu kok ya Chelsea gitu, ngerti gak sih? Jadi gua tuh dari dulu nggak pernah ngakuin karena gue sebenarnya agak sakit hati. Oh. Tapi sekarang gue udah move on, jadi kita akuin.
Karena udah ada ini Caicedo sama Romeo Lavia. Enggak sebagus mereka lah. Iya Nggak iyalah. sebagus Rice. Dua pemain itu apa coba? Enzo Kalau Fernandez. masuk Liverpool juga ente puja-puja. Nggak butuh. Kops, lu lihat nih. Padahal kalau masuk Liverpool, wah langsung Caicedo best DMF. Dipuja-puja Iya, disembah, DMF-in disembah, the disembah. Tau nggak butterfly efeknya apa? Apa? Caicedo Lavia nggak jadi masuk ke Liverpool. Liverpool jadi begini midfield. Bener. Soboslai jadi turun jadi Nggak gagal apa-apa, kawin. Kops. Kita Tapi Klopp Januari bisa aja, datengin, Kops. Klopp bisa aja bela dirinya. Iya. Kalian lihat kan dia gimana sekarang Iya. ketika Kan udah ada Endo. Kesel. Endo tuh kan Enzo tambah Caicedo. Mainnya juga lebih bagus dari Amrabat sama Casemiro sih. Gimana sama Amrabat? Bercanda. Amrabat di MU ya. Amrabat bagus. Bukan Iya, bukan bagus, yang bagus. bagus seperti orang bayangkan di Maroko sama di Fiorentina gitu loh, belum sampai sana. Tapi Ya. oke. Tapi Oke oke. ya, oke taraf oke. Oke. Seharusnya Amrabat juga ke Liverpool tuh. Ngapain? Vicario, kita Vicario, salaman dulu. salaman. Ini menurut gua Kiper salah Spurs ya? satu Iya, gua. transfer underrated. Argumen gue satu aja. Apa? Lu jadi kiper di tim kayak Spurs hari ini dan lu bisa nahan, lu sitting berarti. Tapi tidak bagi Chelsea ya. Hah? Tapi tidak bagi Chelsea. 4-1. Enggak, Berapa? waktu lawan Chelsea itu kan dia main, nih kalau lu pada inget ya. Iya. Dia kan 9 orang. Iya. Cedera 2 merah 2 kan. Iya. Mereka main di mana? Lainnya Oh iya, Tengah. di tengah. Lu lihat golnya deh. Itu event kiper sekelas Buffon gol. Itu gol futsal lu dari samping passingin, tap in. Lu mau gimana kiper nyelamatin? Iya. Dan Susah. Vicario sweeping berkali-kali. Iya. Jadi bola udah berhasil nih ngelewatin garis, Vicario lari, bang, di sliding. Keren gila tuh orang. Iya. Keren Dan banget nih dia orang. Italia ya. Dan Iya. menurut gua harap sih gantiin Dia masih Donnarumma. Udinese. Aduh, gua bukan Atalanta. Gua lupa deh antara. Sebenarnya gue nggak setuju sih. Udah. Nah, itu peta kedua menurut gua Yoris itu kiper overrated. Ya, Itu betul. bukan kiper bagus, kiper Loris. jelek Loris. menurut gua. Ini upgrade gila-gilaan. Gila-gilaan. Vicario. Gua akuin manajemen Spurs, dia datengin Destiny Udogie. Udogie. Oh, itu bagus Udogie Itali. Bagus Itali, banget itu. iya. Itali Bagus dan dari mana? Bagus, Bukan. bagus. Ya, Bagus banget kartu itu. merah. Gua kalau bahas Spurs nih kadang panas. Oh, Iya, masih iya, emosi, Iya. masih emosi. Bukan, kalau lu ngelihat bibit dari timnas Itali, ini dua pemain bakal jadi salah satu kunci menurut Jadi ya? gua. Iya. Sama back tengahnya si Iya. Dan lu dari kiper Yoris ke Vicario, bener upgrade gila-gilaan. Gila-gilaan. Oh, gua mau tambahin satu Dan sebenarnya. murah lagi, 30 juta. Iya, Ada Pedro Porro tuh. Ya, Gua gua tadi Itu musim lalu. Dia winter. Musim lalu Iya, Dia dia. winter kemarin. Keren banget. Iya. Iya. Pemainnya emang bagus. Nah, bagus. menurut gua Vicario ini gua nggak tahu gimana manajemen Spurs bisa lihat pilihan tepat banget. Kenapa Yoris tuh overrated menurut gua? Dia tuh cuma modal kapten. Leadership sih. Leadership udah. Iya. Lu coba deh mau fans Spurs, fans PL atau apa lu cari kapan Yoris itu bisa save penalti. DG nggak Iya, bisa. dia kurang ya. Kacau ya. Gak ada, bukan gak bisa. Setahu gua nggak ada. Oh. Dia shoot one on one itu jelek banget. Kebantu sih. Emang Tapi Spurs sebenarnya sama back- kebantu. kebantu Kebantu back sama tengah. back. Ya, bagi apa? Sorry, kiper itu kadang nggak bisa kita menilai dari penalti. Bukan. Alisson pun nggak pernah bisa nepis penalti Bisa, juga. bisa. Bukan Nggak. maksud gua gini, lu gua ngebilang Yoris ini bukan di Spurs doang. Lu lihat di timnas Prancis. Iya. Ya, kemarin tuh Piala Dunia. Gak bisa, dia emang gak punya refleks, gak punya jiwa untuk lu nebak bola. Enggak gini maksudnya Gundo tuh dia nggak lu jangan nyamain Alisson sama Loris. Iya. Alisson beda Beda lah. lah. Nggak, maksud Alisson gua beda gini Alisson loh. tuh Alisson tuh bintang 5. Iya. Lorisnya bintang 3. Nggak, Bintang maksud tiga gue gini Yoris loh. itu. Kiper itu nggak bisa dilihat bagus apa enggaknya ketika bisa nepis penalti. Nah, ini Menurut menarik gua nih, gitu. kita jadiin topik pojok Iya, debat. gua- Apa faktor yang menentukan kiper jago atau enggak? Iya. Stopper Bener kah? Gua Beda. mau breakdown tapi di materi itu nanti ada dua lah. Lu liga dan turnamen itu nanti gue bahas Bisa lebih beda dalam. ya? Ya, bisa beda. Nah, coba kok tulis komen. Seru nggak kalau kita Gua bahas dari dulu kiper? Itu gue suka banget nih karena Faktor-faktor DG yang nih bisa menentukan kiper. DG Iya. dikata-katain mulu nih. Kenapa? Iya, dibantai berapa gol sama Liverpool menurut DG gua ya? one on one-nya masih bagus banget. Bagus. One on one itu ketika lu dihadapkan sendiri, Ya. lu bisa membaca arah bola. Tuh. Menurut gua Yoris itu jelek banget. Lu ingat gak ada satu momen De Gea nih gua ini dikit. Itu kalau nggak salah Hazard yang terobosan Chelsea, terus dia one by one. Langsung Hazard itu nge-shoot ke kanan. Dia Dia langsung tuh di- refleks langsung Iya, langsung di- ketangkap. iya, betul. Itu maksud gue insting li. Oh iya iya Insting iya. kiper. Iya, Nah, Yoris tuh nggak punya. Iya, yang sama hat-tricknya Mo Salah juga ya, De Gea ya. Iya, masih. Udah terus, bubarin. Bubarin. Udah mulai kesurupan. Coba Bubarin, foto bubarin, sih bubarin. terakhir kok bukan. Oke.
Pau Gue Torres bingung milih siapa kan kayaknya. Enggak, jadi sebenarnya dia mau Palmer. Iya, tapi dia nggak mau sama gua. Udah Udah, itu gue intinya. sebenarnya nggak ngeliat lu. Eh. Gue nggak ngeliat, tapi kayak feeling Palmer kayaknya udah ada yang ngisi Oh, nih. sini, iya, Ya udah, iya. gue pilih Pau Torres. Back. Kan based on 6 bulan nih. Ya. Nah, lu Ya, Pau lihat Torres performa oke. Aston Villa, Ya, lini dia belakangnya. Pau Solid. Torres solid, mana? solid. Pau Torres dari Villa, Villarreal. Villa. Oh, Aston Villa. Aston Villa. Pen- Nah, itu Anaknya- dia anaknya dibeli Emery Chelsea dia. waktu anak itu. Emery. Iya. Ada satu lagi Diego Silva ya namanya. Yang backnya Carlos. Diego Diego Carlos. Carlos. Itu Itu musim ini. musim Enggak, lalu. enggak, Oh, itu musim musim lalu. Itu juga bagus. tuh. Nah, menurut gua Pau Torres untuk Villa sampai sekarang, dan gue yakin nanti bakal turun, cuman salah satu pemain yang konsisten ya dia. Sama backnya Matty Cash sama siapa lagi? Tuh gue lupa. Yang Eh, gimbal. Iya iya. Ini siapa namanya? Bailey, Bang. Bukan, Bukan Mings. si ini, bukan Mings si cedera, Mings Digne, cedera. Digne. Lukas Nggak, Digne. Doyete dia itu Diego Carlos bukan sih? Diego Carlos, Ezri Konsa, Pau Ya, Torres. Konsa, ya, itu. Konsa bagus, Konsa. Konsa mewah Nah, dia. dia pairing sama Emi Martinez sejauh ini so far so good. Bagus banget gitu loh. Nah, ini Oke, jadi kita bacain ulang ya. Pembelian Oke. terbaik menurut kita musim ini adalah Declan Rice, Vicario, Palmer, Pau Torres, JWP, Madison, Szoboszlai. Declan Udah itu Rice. aja ya. apa-apa. Belum ada yang bisa disebut ya. Belum Coba sih. kalian tambahin di Sebenarnya kolom tadi gua komen. pengen nulis 4 jadi kiper, back, tengah, striker enak Ya. tuh. Coba kalau ada topik menarik langsung aja di komen. Kalian di subscribe tuh yang tombol merah. Ya. Jadi kita bisa bikin durasi video makin panjang, makin Betul. semangat lagi. Kalau Betul. bisa ada segmen baru nanti kita. Betul. Kalau kalian pada semangatin kita, oke? Mantap. Jangan lupa ya. Ditunggu pokoknya. Thank you Oke. dah, let's go. Let's go. Let's go.